Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-24. Jadi kita masih pada KD 43, yaitu mengonstruksi nilai-nilai dalam cerita sejarah. Cuman yang akan kita bahas adalah sudah pada indikator 432, itu menyajikan nilai novel sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. Jadi indikator ini kita laksanakan insya Allah sebanyak 2 pertemuan. Jadi untuk pertemuan hari ini saya jelaskan dulu materinya. Jadi karena nanti akan Anda menyusun teks eksplanasi berdasarkan teks cerita sejarah, maka Anda harus paham dulu struktur teks eksplanasi itu seperti apa. Jadi teks eksplanasi itu berisi pernyataan umum, berisi penjelasan umum tentang peristiwa yang diangkat. Jadi mungkin ini nanti bisa disajikan 1 paragraf pernyataan umumnya. Kemudian urutan sebab akibat, yaitu berisi uraian kejadian yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Ini bisa berisi 1, 2, atau 3 paragraf. Kemudian interpretasi, berisi tanggapan atau pandangan Anda terkait peristiwa yang diangkat. Nah, ini juga 1 paragraf. Jadi urutan teks eksplanasi itu ini dimulai pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan diakhiri dengan interpretasi. Nah, ini ada saya contohkan. Ini adalah contoh teks eksplanasi yang berjudul Tsunami. Kalau kita baca, ini pernyataan umumnya, ini paragraf pertama berisi pernyataan umum. Misalnya begini, tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang. Terdiri atas 2 kata yaitu su dan nem. Nah, sekarang kalau kita lihat pernyataan umum kan penjelasan umum tentang peristiwa. Nah, ini yang dimaksud penjelasan umum tentang tsunami. Para ilmuwan mengartikan sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Ini penjelasan umum terkait tsunami. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan lingkaran Asia Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Inilah contoh pernyataan umum yang berisi penjelasan umum terkait dengan masalah yang akan dibahas. Nah, sekarang coba kita lihat paragraf 2 dan 3-nya bagaimana. Nah, paragraf 2 dan 3 itu berisi urutan sebab akibat, berarti urutan sebab akibat terkait dengan proses tsunami. Contohnya ini, pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Ini kan sebab ini ya, sebab tsunami ini. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Nah, ini kan sudah jelas bahwa ini pernyataan sebab akibat ya. Gangguan itu membentuk gelombang dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian ini setelah mencapai pantai, tsunami menghantam daratan. Nah, ini kan sebab ya. Itu kan seperti itu sebab akibat. Nah, tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Nah, kenaikan permukaan air dapat mencapai 15-30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan. Nah, ini sudah sebab akibat juga. Jadi ini contoh paragraf yang berisi urutan sebab akibat. Nah, sekarang coba kita lihat paragraf penutupnya yang berisi interpretasi. Nah, sekarang kita lihat dulu. Interpretasi tadi dijelaskan sebagai tanggapan atau pandangan terkait peristiwa. Nah, sekarang kita lihat tanggapannya seperti apa. Tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Ini tanggapan penulis bahwa tsunami itu memang bencana yang menyebabkan kerusakan besar. Itu kan tanggapan. Oleh sebab itu kita harus waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Kita harus waspada, ini kan tanggapan ya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuat bangunan dengan ruang luas serta penggunaan bahan beton berulang. Ini kan tanggapan terkait tsunami. Jadi itu adalah 4 paragraf contoh teks eksplanasi. Nah, sekarang karena tadi indikatornya adalah mengonstruksi teks cerita sejarah menjadi sebuah teks eksplanasi, maka tugas Anda adalah setelah memahami struktur teks eksplanasi, buatlah teks eksplanasi berdasarkan cerita sejarah G30 SPKI minimal 4 paragraf pada lembar kerja indikator 432. Nah, sekarang lembar kerjanya nanti seperti ini ya. Anda isi di sini minimal 4 paragraf. Jadi bagaimana caranya? Ya tentu judulnya adalah G30 SPKI. Kalau tadi tsunami, judul Anda di sini G30 SPKI. Paragraf pertama isinya apa? Isinya tentang penjelasan umum terkait dengan ini. Penjelasan seperti apa itu G30 SPKI.
paragraf 23 berisi sebab akibat. Berarti Anda uraikan apa sebabnya terjadi itu gerakan, dan akibat yang terjadi dari gerakan itu apa. Itulah uraian yang Anda sajikan pada paragraf kedua dan ketiga. Kemudian paragraf ketiga berisi interpretasi, yaitu pandangan terkait masalah. Nah, sekarang bagaimana pandangan atau tanggapan Anda terkait dengan ini? Nah, itu yang Anda sajikan di paragraf terakhir. Nah, lahirlah sebuah teks eksplanasi yang dikonstruksi dari teks cerita sejarah. Seperti itu cara kerjanya. Nah, nanti kalau selesai ya Anda silahkan buka Google Classroom, karena tadi saya katakan bahwa indikator ini kita laksanakan 2 pertemuan. Maka untuk pertemuan ke-24 ya, nah, silakan Anda isi daftar hadir. Kemudian materi tadi Anda bisa download di sini, materi PowerPoint dengan lembar kerja. Silahkan kerjakan ya, bisa 1 paragraf dulu atau 2 paragraf saja dulu. Nah, untuk nanti di pertemuan ke-25 dilanjutkan ya, mungkin di pertemuan ke-25 ya paragraf 3 dan 4 selesai. Kemudian Anda upload di sini, silahkan upload di sini. Ada di sini indikator tugasnya ya, jangan lupa juga isi daftar hadir. Jadi nanti pertemuan ke-25 tidak ada lagi video yang saya kirimkan, karena video yang saya sampaikan ini, penjelasan ini itu sudah mencakup pertemuan 24 dan 25. Pertemuan 25 Anda sisa memasukkan tugas, atau kalau belum ya bisa dirampungkan di pertemuan ke-25 kemudian diupload di sini. Baik anak-anakku sekalian, saya rasa penjelasan saya untuk pertemuan ke-24 dan 25 ini cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.